Pemirsa, asal-usul COVID-19 memang masih menjadi misteri. Ada sebuah studi yang juga mengungkapkan fakta bahwa asal-muasal COVID-19 yang menunjukkan penularan corona ternyata terjadi lebih dulu di luar Tiongkok. Ini menurut laporan tersebut, virus corona beredar di Italia pada akhir Agustus atau awal September 2019. Itu berarti kejadian tersebut menjadi beberapa bulan sebelum kasus COVID-19 pertama resmi dilaporkan, begitu ya. Laporan itu kemudian dimuat dalam studi analisis sampel pasien di Italia Utara dengan judul Bukti Molekuler untuk SARS-CoV-2 dalam sampel yang dikumpulkan dari pasien dengan erupsi morbilliform sejak akhir musim panas tahun 2019 di Lombardi, Italia Utara. Dikabarkan ada sekitar 16 peneliti yang melaporkan hasil studi setebal 27 halaman itu. Namun, belum ditinjau oleh rekan sejawat. Nah, kemudian tidak hanya itu, mereka juga menemukan bukti dari penyelidikan 435 sampel kulit yang dikumpulkan di wilayah Lombardi, Italia terkait dengan campak dan rubella dari 2018 hingga awal tahun. Nah, dari sampel kulit tersebut memang para peneliti di Universitas Milan dan Institut Kesehatan di Roma ini mengungkapkan infeksi SARS-CoV-2 ini ditemukan di 13 subjek, di mana kasus positif paling awal adalah pada tanggal 12 September 2019. Bagaimana yang disebutkan lah gitu ya oleh para peneliti. Sementara itu, menurut laporan tersebut juga tidak ada bukti infeksi yang jelas ditemukan dalam 281 sampel yang dikumpulkan antara Agustus 2018 dan Juli 2019. Sehingga diperkirakan nenek moyang SARS-CoV-2 dari infeksi manusia yang diketahui ini muncul pada akhir Juni atau mungkin akhir Agustus 2019. Lantas seperti apa Tiongkok membuktikan jika negaranya bukan menjadi asal-muasal munculnya virus corona? Benarkah Amerika Serikat juga patut dicurigai sebagai negara asal-muasal virus yang mematikan tersebut? Inilah pemirsa Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, asal-usul virus corona memang masih menjadi perdebatan hingga kini dan tidak sedikit yang menilai bahwa COVID-19 ini bocor dari laboratorium Wuhan. Oleh karenanya, Lembaga Kesehatan Dunia WHO pernah meminta investigasi ulang ya asal-usul virus corona di laboratorium Wuhan tersebut untuk menepis tudingan yang beredar. Merasa didiskriminasi, diplomat senior Tiongkok di Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chen Su ini meminta laboratorium Amerika Serikat juga ikut diteliti untuk menemukan keterkaitan asal-muasal COVID-19. Chen Su sendiri mendesak penelitian transparan dan juga akses penuh untuk laboratorium Front District serta University of North Carolina di Amerika Serikat. Dan desakan tersebut memang ditulis dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Chen Su sendiri juga menegaskan bahwa hipotesis atau dugaan SARS-CoV-2 ini selama ini pun yang diduga disebabkan oleh kebocoran laboratorium di Institut Virologi Wuhan adalah sangat tidak mungkin begitu ya. Menurut Chen Su, adapun alasan permintaannya untuk pemeriksaan laboratorium Fort District karena laboratorium terkait merupakan pusat dari kegiatan biomiliter Amerika Serikat dan terkenal karena prakteknya yang ilegal, tidak transparan, dan tidak aman. Nah pemirsa, kekhawatiran serius juga telah lama dikemukakan oleh komunitas internasional atas kegiatan Amerika Serikat di Fort District, khususnya tentang Isamrit, dan juga ada banyak hal yang meragukan hubungannya dengan COVID-19. Selain itu, Chen juga menyoroti mewabahnya penyakit dengan gejala mirip COVID-19 di Grand Spring, Virginia, disebutkan pada Juli 2019
Ada 54 orang di sana ini mengalami gejala pernapasan, pneumonia, dan juga batuk ya, sangat khas dengan infeksi virus corona. Lalu infeksi kasus tersebut memang dijelaskan Chen hanya berjarak 1 jam perjalanan dari laboratorium Pot District. Menurut seorang pejabat kesehatan dari negara bagian Virginia, di mana jumlah kasus penyakit gejala pernapasan yang dilaporkan di daerah itu naik ini hampir 50% pada musim panas tahun 2019. Pada Juli 2019, wabah pneumonia misterius yang terkait dengan penggunaan rokok elektrik ini juga dilaporkan di Wisconsin. Gejalanya antara lain sesak nafas, demam, batuk, muntah, diare, sakit kepala, pusing, dan juga nyeri dada yang serupa gejala virus corona. Nah, Chen Su sendiri mengungkapkan bahwa fakta influenza tahun 2019 di Amerika Serikat mungkin tumpang tindih ya dengan COVID-19. Menurutnya ada sekitar 39 hingga 56 juta kasus influenza antara Oktober 2019 dan April 2020 yang mengakibatkan 24.000 hingga 62.000 kematian berdasarkan data statistik Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat. Nah, pemirsa, mengingat gejala yang serupa COVID-19, maka pasiennya pun bisa salah didiagnosis gitu ya sebagai pasien influenza begitu. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah ada kasus seperti itu, khususnya sebelum Oktober 2019, maka penyelidikan dan penelitian retrospektif nasional harus dilakukan di Amerika Serikat. Bukan hanya Chen Su, nyatanya juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, juga pernah meminta WHO untuk melakukan penyelidikan soal asal-usul virus corona di Amerika Serikat. Zhao Lijian lantas membantah klaim Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Tiongkok menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan hanyalah alasan untuk menutupi kegagalannya dalam memanfaatkan intelijen untuk melacak asal-usul virus corona. Oleh karena itu, dirinya pun menyebutkan ada 7 alasan kenapa Amerika Serikat juga harus diperiksa terkait asal-usul corona begitu ya. Yang pertama misalnya gejala wabah penyakit paru-paru tersebut terkait dengan vaping di Wisconsin pada Juli 2019 yang sangat mirip dengan COVID-19. Lalu yang kedua, menurut situs web US, penelitian menunjukkan bukti infeksi di 5 negara bagian di Amerika Serikat yang muncul kembali pada bulan Desember 2019. Lalu yang ketiga, pejabat pemerintah Amerika Serikat menyegel sampel darah yang dikumpulkan sebelum 2 Januari 2020 dari pengujian lebih lanjut dengan alasan keamanan nasional. Nah, yang keempat ini adalah Florida yang mempublikasi data 171 kasus awal yang terjadi pada Januari dan Februari 2020. Kemudian data tersebut dihapus begitu ya. Dan yang kelima, ada sekitar 200 warga Amerika Serikat atau negara-negara yang terhubung dengan Amerika Serikat ini mengklaim bahwa mereka atau orang lain diduga terinfeksi COVID-19 pada awal November 2019. Lalu yang keenam, sebanyak 12 negara termasuk Costa Rica dan Kenya ini secara terbuka mengidentifikasi pasien nol COVID-19 dan mereka diimpor dari Amerika Serikat. Dan yang ketujuh, Pot District dan Universitas of North Carolina sama-sama memiliki catatan keamanan yang buruk dalam hal penelitian virus corona. Pot District ditutup oleh CDC Amerika Serikat setelah insiden keamanan serius pada tahun 2019 lalu, tepat sebelum wabah COVID-19. Oleh karena itu, menurut Zhao Lijian, Amerika Serikat harus menghadapi pertanyaan sah yang diajukan oleh komunitas internasional dan mengundang WHO untuk melakukan tinjauan terhadap Pot District dan juga Universitas of North Carolina untuk mengecek sumber virus dan mengungkap data asli kasus awal di Amerika Serikat.
Jika Amerika Serikat menolak untuk menerima kondisi ini, itu hanya akan semakin mengungkap wajah sebenarnya dari mempolitisasi penelusuran asal virus corona. Lalu apa komentar Anda? Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.